Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kan Anda semuanya, di video kali ini Pak Wat akan menjelaskan tentang materi kita ya pada hari ini, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahan materi. Ya, Pak Wat di sini akan menjelaskan tentang unsur, senyawa, dan campuran. Apa itu? Sama Pak Wat. Oke ya. Nah, contoh gampangnya Pak Wat di sini. Nah, punya beberapa gambar nih. Mungkin Anda di sini ada yang kenal, ada yang tidak juga ya. Ini ada emas ya 24 karat logam mulia ya. Ini harganya mahal kalau sekarang harganya 1 juta rupiah gitu ya. Ini ada uang sama juga tapi harganya 500 rupiah. Ini ada cincin emas, ada emas gerakan pramuka itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini hampir semuanya sama, tapi kok kenapa harganya berbeda? Nah, pasti ada sesuatunya ya. Yang pasti adalah ya penyusunnya itu pasti yang berbeda. Jadi penyusun dari zat-zat yang ada 5 ini semuanya pasti penyusunnya berbeda. Nah, kita akan belajar lebih lanjut nih tentang penyusun-penyusun dari zat ini. Sekarang coba, nah, kalau ada ini, cincin perak, panci juga perak, ini ada emas perak murni gitu ya. Nah, emas batangan, perak batangan seperti ini ya, logam mulia. Kira-kira ini tiga-tiganya harganya apa sama? Ya, pasti beda ya. Nah, yang membedakan dari tiga hal ini adalah penyusunnya. Maka dari itu kita belajar unsur, apa sih sebenarnya unsur itu? Nah, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian lebih sederhana. Jadi setiap unsur, jadi pasti dia punya zat tunggal, dia tidak bisa diubah menjadi zat yang lain lagi. Dia pasti itu saja. Kalau contoh semisal di sini ada contoh-contoh unsur ya. Contoh kalau kita punya besi, kalau Anda memotong besi menjadi yang paling bagian yang paling kecil tidak bisa dibagi lagi, maka Anda nanti hanya akan menemukan yang namanya unsur besi, atom besi, ya. Jadi besi kalau dibagi paling kecil ya pasti besi. Nah, itu namanya unsur ya. Ini ada beberapa contoh yang lain, ya. Nah, contoh unsur ini emas ya, semisal. Nah, ini emas. Kalau ini emas, ya, ini semisal emas batangan 100 ya, 99% emas gitu ya. Nah, maka kalau kita perbesar yang paling maksimal nanti hanya akan kelihatan seperti ini. Ini tumpukan atom-atom emas. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, kalau udah dibentuk nanti atomnya akan seperti ini gambarannya. Itu namanya adalah emas. Jadi seperti itu ya. Tentunya kalau unsur-unsur yang lain nanti pasti juga kalau diperbesar akan sama. Contoh ini besi, semisal ya. Besi kalau kita perbesar ya, ini besi yang ada di toko bangunan itu. Kalau kita perbesar ya nanti akan seperti ini. Hanya terdiri dari atom-atom besi. Dan kalau dibesar jadi seperti ini. Jadi ya, dan atomnya ini pasti akan sama seperti ini semuanya. Jadi ya, itu disebut sebagai unsur. Jadi setiap benda, setiap materi kalau dia punya satu penyusun saja, dia zat tunggal dan dia penyusunnya satu jenis saja, dia disebut sebagai unsur. Nah, di dunia sampai saat ini hanya ada 149 unsur saja ya. Wah, perlu tahu kalian nanti semuanya. Nah, dari 118 unsur nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam materi sistem periodik unsur. Ini ya. Ini sampai 118 ini. Nah, bagaimana nanti? Ya, nanti akan ada di bab selanjutnya. Selanjutnya, kalau sudah nanti kita tentang SPU, kita nanti saja ya. Nah, sekarang kita kenalan nih sama yang namanya senyawa. Apa itu ya senyawa? Nah, ini contoh. Ini adalah contoh-contohnya nih ya. Air, garam dapur, sama gula. Kenapa ya disebut sebagai senyawa? Nah, disebut senyawa karena senyawa merupakan zat tunggal, sama-sama zat tunggal nih, ya sama kayak unsur tadi, sama-sama zat tunggal. Tapi zat tunggal dalam senyawa itu ternyata bisa diuraikan menjadi beberapa unsur, gitu ya. Ini contoh ini air, gitu ya. Air ini ternyata kalau kita pecah lagi dia bisa menjadi oksigen sama hidrogen. Wah, ternyata ini penyusunnya ada dua, oksigen sama hidrogen. Karena penyusunnya bukan satu seperti unsur tadi, maka ini disebut sebagai senyawa. Oke, kita cek mungkin ada beberapa senyawa yang lain lagi ya. Nah, kita cek di sini nih. Ada semisal hidrogen sama oksigen kita campur dia akan menjadi air. Nah, jadi sifatnya hidrogen sama sifatnya oksigen sudah tidak ada. Dia bergabung menjadi zat tunggal yang baru yakni air. Ya, gitu. Kita cek lagi senyawa selanjutnya. Contoh ini natrium. Wah, ini seperti batu logam gitu ya. Mudah terbakar kalau kena air dia langsung meledak. Sama gas klor ya. Gas klor itu ya gas yang beracun. Nah, saat natrium sama yang gas klor ini beracun, satunya mudah meledak, satunya beracun, dia bisa berubah menjadi garam. Nah, asin dan bisa kita nikmati setiap hari. Jadi seperti itu ya. Jadi sifatnya natrium sama sifatnya gas klor sudah tidak ada lagi di garam. Selanjutnya besi ya.
menjadi oksigen ditambah air, dia akan menjadi apa? Karat besi. Ini ya, sifatnya semuanya sudah tidak ada. Sifatnya besi, oksigen maupun sifatnya air. Berubah menjadi bentuk yang baru. Ya. Nah, coba contoh terakhir ini. Misal, karbon ditambah hidrogen, ditambah oksigen, ya. Ini C, ini H, ini O. Saat bergabung menjadi rumus kimia dari gula. Ini ya, sifatnya karbon sudah tidak ada, hidrogen dan oksigen juga, nah berubah menjadi gula yang manis seperti ini. Itu ya disebut sebagai senyawa. Jadi zat tunggal ini sama-sama gula semuanya, tapi dia terdiri dari beberapa unsur gitu ya. Itu namanya senyawa. Next jelas adalah tentang campuran ya, campuran. Jadi campuran ini kalau suatu materi bergabung ya, zat tunggal ataupun zat yang tidak tunggal, dia bergabung dia tapi masih memiliki sifat asal. Kalau senyawa tadi kan sifat asalnya sudah tidak ada. Kalau sifat asalnya sudah masih ada, ya masih ada seperti ini, air sama sirup, airnya masih ada, sirupnya juga masih ada. Nah, itu namanya campuran, ya. Ini airnya masih ada, minyaknya juga masih ada. Nah, itu juga namanya campuran, ya. Nah, itu yang perlu untuk Anda ketahui juga. Terima kasih. Kalau kenapa?